Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Anak-anakku kelas 12. Tidak terasa ya, sekarang kita masuk ke semester kedua. Artinya kalian masuk ke semester ke-6. Ini adalah semester terakhir kita belajar. Baik, matematika wajib materi yang pertama di semester yang kedua ini kita akan bahas tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Bagaimana dan seperti apa? Nanti akan Ibu bahas pada beberapa video yang akan Ibu bagikan pada kalian. Nah, video pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Seperti yang Ibu bilang tadi, beberapa video akan Ibu bagikan kepada kalian. Ini adalah video yang pertama, bagian dalam kaidah pencacahan. Semoga kalian paham apa yang akan Ibu jelaskan. Simak videonya baik-baik ya. Baiklah, pada materi ini ada beberapa bagian yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Kita mulai dengan nanti kita bahas tentang definisi. Yang kedua kita bahas tentang apa sih aturan penjumlahan. Yang ketiga, kita akan bahas juga apa itu aturan perkalian. Lalu video nanti yang akan kita bahas juga adalah filling slot. Lalu seterusnya ada materi tentang permutasi dan yang terakhir adalah kombinasi. Semoga dengan dibaginya menjadi beberapa bagian ini kalian lebih paham, lebih mengerti tentang apa itu kaidah pencacahan. Nah, sebelum kita mulai pada bagian ini, alangkah baiknya kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan mulai dengan definisi dari aturan pencacahan. Apa sih aturan pencacahan? Baik, kita lihat aturan pencacahan adalah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Nanti akan kita bahas ada beberapa kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi tergantung terhadap permasalahan yang akan kita hadapi seperti nanti aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan teruskan ya ke aturan penjumlahan. Sudah kita bahas tadi tentang definisi, kita bahas tentang penjumlahan sekarang. Apa itu aturan penjumlahan? Nah, narasinya seperti ini. Jika ada kejadian P1 cara melakukan kegiatan 1, P2 cara melakukan kegiatan 2, P3 cara melakukan kegiatan 3, dan sampai dengan Pn cara melakukan kegiatan N. Kejadian-kejadian ini saling lepas, saling asing, berlainan, atau merupakan pilihan. Maka kejadian-kejadian ini dapat kita jumlahkan P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai dengan Pn. Ingat ya keywordnya, pada aturan penjumlahan kejadian-kejadiannya saling lepas, saling asing, atau berlainan. Nah, kita lihat contohnya agar lebih jelas. Contohnya seperti ini. Evan memiliki dua jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Yang pertama adalah mobil, yang kedua adalah motor. Untuk mobil sendiri ada sedan, minibus, dan sport atau SUV. Dan untuk motor jenisnya ada Vespa dan trail. Pertanyaannya, berapa banyak cara Evan pergi ke kantor? Kita lihat baik-baik, apakah kejadian ini kejadian saling lepas, saling asing? Oke, kita lihat. Baik, ternyata kejadian ini tidak mungkin menggunakan sekaligus. Artinya kejadian ini kejadian saling lepas. Kalau kejadian saling lepas, artinya setiap kejadian kita jumlahkan. Mobil ada 3 jenis, motor ada 2 jenis. Sesudah kita jumlahkan ada 5. Nah, berapa banyak cara Evan pergi ke kantor? Ada 5 cara. Cirinya apa? Nah, ini adalah kejadian yang saling asing atau merupakan pilihan. Pilihan ya, tidak mungkin Evan menggunakan mobil dan motor sekaligus. Jadi pilih mau pakai motor atau pakai mobil. Jadi ini termasuk kejadian yang saling lepas, makanya kita menggunakan aturan penjumlahan. Baiklah, kita akan teruskan. Sudah kita bahas tadi tentang aturan penjumlahan, sekarang kita akan bahas tentang aturan perkalian.
Narasinya seperti ini. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, K3 cara melakukan kegiatan 3, dan sampai dengan Kn cara melakukan kegiatan N. Kejadian-kejadian ini sekaligus terjadi. Maka kita dapat kalikan K1 dikali K2 dikali K3 dikali sampai dengan Kn. Ingat ya keywordnya, kejadian-kejadian ini adalah sekaligus terjadi. Ibu berikan contoh. Ini ada contohnya. Tommy memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak Tommy dapat memasangkan baju dan celana tersebut? Nah, ingat ya, aturan perkalian keywordnya adalah sekaligus terjadi. Oke, kita lihat. Ibu buat ilustrasi biar lebih mudah. Nah, ada 3 baju. Sebut saja ada baju 1, baju 2, baju 3. Kita akan pasangkan baju 1 dengan celana 1, baju 1 dengan celana 2, baju 2 dengan celana 1, seterusnya. Ini yang kita sebut dengan diagram pohon. Nah, kita urutkan dari yang pertama. Nah, sesudah kita urutkan ternyata terdapat pasangannya adalah baju 1 dengan celana 1, baju 1 dengan celana 2, baju 2 dengan celana 1, sampai dengan yang terakhir, baju 3 dengan celana 2. Ternyata sesudah kita urutkan, ada berapa buah ini dapat kita hitung? Betul, ada 6 cara. Ternyata sesudah kita pasangkan dari 3 baju yang dimiliki oleh Tommy dan 2 celana, ternyata pasangannya ada 6. Nah, ini yang disebut dengan aturan perkalian. Ini menggunakan diagram pohon. Kita dapat mudah kalau menemukan kejadian seperti ini, asal kita memahami ini adalah kejadian yang terjadi sekaligus. Artinya kejadiannya saling berkaitan karena baju dan celana dipakai sekaligus. Artinya sekaligus terjadi ya. Nah, kita akan kalikan baju sebanyak 3 buah, celana sebanyak 2 buah, sama dengan semuanya ada 6 cara. Ingat ya perbedaannya dengan yang tadi. Nah, aturan perkalian keywordnya adalah kejadiannya terjadi sekaligus. Bagaimana penjelasan tadi? Apakah kalian sudah paham apa itu perbedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan beberapa contoh soal lainnya agar kalian lebih paham apa perbedaan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita masuk ke soal yang pertama. Ini dia soalnya. Alvin memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak Alvin dapat menggunakan kendaraan tersebut untuk bepergian? Nah, kita lihat apakah kejadian ini saling asing atau dapat dipakai secara bersamaan. Tidak mungkin kita menggunakan mobil sekaligus sepeda motor sekaligus sepeda. Nah, dari itu ini adalah kejadian yang saling lepas atau saling asing. Maka ini disebut dengan aturan penjumlahan. Maka kita akan jawab permasalahan ini. Kita akan jumlahkan beberapa kejadian tadi. 4 mobil ditambah 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Kita jumlahkan ternyata hasilnya ada 9 cara. Nah, ternyata Alvin dapat menggunakan kendaraan tersebut dengan 9 cara. Ini contoh aturan penjumlahan ya, karena kejadian ini tidak digunakan secara sekaligus. Artinya kejadian ini adalah kejadian yang saling asing. Contoh yang kedua, apa itu contoh yang kedua? Kita lihat. Adit hendak mendengarkan lagu dari kumpulan lagu yang ia miliki. Nah, ia memiliki 6 lagu pop, 10 lagu rock, dan 5 lagu daerah. Kejadian ini kejadian apa? Ini adalah kejadian saling asing ya. Tidak mungkin Adit mendengarkan lagu pop sekaligus lagu rock atau sekaligus lagu daerah. Jadi ini merupakan pilihan. Nah, karena kita tahu ini kejadian saling asing, maka untuk menjawab soal yang tadi, kita akan jumlahkan beberapa kejadian yang tadi. 6 ditambah 10 ditambah 5, hasilnya adalah 21 cara.
karena ini merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. Artinya kejadian ini kejadian pilihan ya. Kita bandingkan dengan contoh yang ketiga. Ini adalah contoh ketiga. Hendra memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Apakah ini kejadian saling asing atau kejadian yang bisa dipakai secara bersamaan? Nah, kita lihat kejadian ini ternyata kejadian yang terjadi sekaligus. Kalau terjadi sekaligus, artinya ini menggunakan aturan perkalian. Betul. Kejadian yang pertama adalah 5, kejadian yang kedua adalah 6, dan kejadian yang ketiga adalah 3. Ini adalah kejadian yang dipakai secara bersamaan atau kejadiannya terjadi secara sekaligus. Ternyata kita jumlahkan hasilnya adalah 90 cara. Hendra dapat memadukan kemeja, celana, dan sepatu. Ini adalah contoh aturan perkalian. Kita lihat soal yang keempat. Soal yang keempat seperti apa? Ini dia soalnya. Dari kota A ke kota C harus melewati dulu kota B. Dari kota A ke kota B dihubungkan dengan 3 jalur berbeda. Oke. Nah, dari kota B ke kota C dihubungkan dengan 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara pergi dari kota A ke kota C? Ingat ya, ini adalah kejadian yang saling berhubungan. Kalau saling berhubungan, artinya kejadian ini bukan kejadian pilihan. Ini adalah kejadian yang terjadi sekaligus. Dari A ke C harus melewati dulu kota B. Dari situ kita akan jawab. Nah, pertanyaan yang tadi adalah berapa banyak cara pergi dari kota A ke kota C. Kejadian yang pertama adalah 3 jalur. Kejadian yang kedua adalah 4 jalur. Kita akan kalikan, ini menggunakan aturan perkalian. Sudah kita kalikan, ternyata hasilnya adalah 12 cara. Ini adalah contoh aturan perkalian. Yang sebelah kiri ini contoh aturan penjumlahan. Nah, ini akan Ibu berikan contoh yang terakhir. Contoh yang kelima, kita lihat. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura Jakarta melalui 3 jalur, Jakarta Bali melalui 4 jalur, dan Singapura Bali melalui 2 jalur. Pertanyaannya adalah berapa banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali, baik itu melalui Jakarta ataupun langsung. Kita akan lihat. Biar mudah, kita akan gambarkan dulu. Ini ada 3 tempat, ada Singapura, ada Jakarta, dan ada Bali. Kita akan buat rutenya dari Singapura ke Jakarta. Dari Singapura ke Jakarta, ternyata ada 3 jalur. Nah, dari Jakarta ke Bali ada 4 jalur. Ini dia 4. Nah, yang terakhir adalah dari Singapura ke Bali ada 2 jalur. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali, baik itu melalui Jakarta ataupun langsung. Kita lihat ada 2 opsi. Dari Singapura ke Bali melalui Jakarta. Berarti ada Singapura ke Jakarta dulu. Ada 3 jalur. Lalu dari Jakarta ke Bali ada 4 jalur. Kita kalikan, ternyata hasilnya 12. Kenapa kita kalikan? Karena ini adalah kejadian yang saling berhubungan atau terjadi sekaligus. Dari Singapura ke Bali terjadi sekaligus melewati Jakarta. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, sekarang dari Singapura ke Bali langsung ya, tadi sudah dijelaskan. Langsung itu ternyata ada 2 jalur. Singapura ke Bali ada 2 jalur. Ini ada 2 jalur. Nah, sesudah kita jumlahkan dari Singapura ke Bali ada 12 cara melewati Jakarta. Singapura ke Bali ada 2 cara, yaitu langsung. Maka jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali, baik itu melewati Jakarta ataupun langsung,
Ini ada 12 ditambah 2 sama dengan 14 cara. Ini adalah gabungan dari aturan perkalian dan hasilnya kita jumlahkan. Semoga kalian lebih memahami ya contoh yang terakhir ini. Baik, untuk lebih jelasnya, nah sekarang kita akan coba latihan. Ini ibu ambil dari soal yang terbaru UN 2018. Soalnya seperti ini. Kotak K dan L dihubungkan oleh beberapa jalur seperti diilustrasikan gambar di bawah ini. Ini ada kotak K, ada P, ada Q, ada R, dan yang terakhir ada L. Berapa banyak jalur penghubung antara kotak K ke kotak L? Silahkan lihat gambarnya baik-baik. Nah, jawaban kalian silahkan kirimkan di kolom komentar video ini. Sebutkan nama, kelas, lalu jawaban kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Itu sebagai tugas yang pertama yang akan Ibu rekap dalam tugas harian. Baik, semoga kalian paham yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita tiba di bagian akhir. Kita buat kesimpulan sama-sama ya. Apa itu aturan penjumlahan? Keywordnya, aturan penjumlahan adalah kejadiannya saling lepas, saling asing, berlainan atau pilihan. Tadi sudah kita ulang beberapa kali. Dan apa itu aturan perkalian? Pada aturan perkalian, kejadiannya terjadi sekaligus. Mudah-mudahan kalian sudah dapat membedakan apa itu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Baik, kita ucapkan hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai pada sub materi ini. Tetap belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan be happy. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.